boleh kemajuan. Duduk yang di depan duduk, euy. Penduduk. Bal, sini Bal. 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 Ke depan, Mas Roy. Wawancara sini, wawancara sini. Di tangga. Tuh, biar ada rendah bawahnya. Dibuka ada. Bang. Iya sama. Bang. Buka. Bang angkat diri. Bang buka. Maju. Ayo Bang. Awas. Itu media itu. Bang, ikut Bang. Woi. Tarik bawah. Maju. Dokter. Maju. Dokter tiba. Maju. Ini. Dokter, maju. Ini media. Sini. Kagak. Ini yang kita di sana semua. Wah, beres. Hampir gue. Bukan ya? Bukan. Hampir saya mana? Wow. Yang bukan media keluar, hei. Tolong Pak, yang bukan media keluar. Yang belakang. Tolong mundur. Op. Bang, media bukan Bang. Sorry Bang, ini media Bang. Sorry Bang. Itu juga media tuh. Hei, tadi udah ada suaranya. Hei. Ya udah, hei. Apakah terdengar dari belakang? Kurang. Bisa maaf belakang kurang dengar. Ke duduk ke bisa ke. Coba duduk. Gua bisa. Hah? Bawah. Apa lu? Siapa? Boy yang bukan media minggir dulu, hei. Bicara jangan masak dulu. Oke. Teman-teman media. Wartawan, hei. Media. Bapak isi dulu kan. Sama. Panas.
Cukup, bisa didengar? Bisa didengar? Ada yang maju, ada yang maju. Oke, wartawan diam dulu. Diam semua. Wawancara, silakan. Silakan. Ya, Pak, wawancara. Turun. Seperti yang kita ketahui tadi, ketika terjadi perdebatan Usul. Usul. antara hakim, DPU dan kami keberatan tidak diberikan berkas secara lengkap. Bagaimana kemudian diminta melihat perkara ini secara komprehensif. Oleh sebab itu kami tadi sempat menyatakan bahwa ketentuan dari KUHAP khususnya KUHAP lama dan sebagainya, karena sebagian masih menggunakan KUHAP lama. Jos, ambil jos. KUHAP lama itu yang dimaksud pelimpahan itu termasuk berita acara pemeriksaan itu harus diberikan secara lengkap. Tetapi faktanya tidak mau memberikan. Oleh sebab itu kita bertanya, ada apa ini? Kok disembunyikan? Ketentuannya begitu dilimpahkan surat dakwaan itu harus sama apa yang diterima oleh hakim, apa yang diterima oleh jaksa maupun kami PH perwakilan sebagai terdakwa. Namun kami tidak diberikan akses secara lengkap, tidak diberikan dokumen secara lengkap. Kami sudah kami mengajukan surat 2 kali tetap, dan kemarin jujur pada saat salah satu pihak atau advokat datang ke sana meminta berkas perkara hanya diberikan 1/4, padahal yang kami ketahui itu 1,5 meter itu berkas. Nah, oleh sebab itu ada tanda tanya besar, ada apa ini? Dokumen-dokumen tidak diberikan pada kami secara fair. Ya kan? Mungkin dilanjutkan oleh Pak Lutfi. Ya, jadi persidangan ini kami anggap prematur. Mengapa? Karena ketidaklengkapan dari dokumen yang harusnya diserahkan kepada tersangka, bukan terdakwa ya, tersangka pada waktu menjadi terdakwa itu harusnya sudah selesai dahulu, baru boleh dilimpahkan ke pengadilan. Ya, dengan demikian kami pun bisa menyiapkan segala sesuatunya, termasuk menyampaikan akan mengajukan perlawanan atau tidak di persidangan ini harusnya. Ya, jadi karena ketidaklengkapan itulah kami masih menimbang-nimbang tentang perlawanan. Tapi kami akhirnya setelah mendengar bacaan dari surat dakwaan tadi itu kami bersikap mengajukan perlawanan. Demikian tambahan dan silakan Dr. Dan satu hal lagi, itu pasal itu kan beberapa pasal, tapi isinya itu konsiderannya sama. Ada di dalam setiap pasal unsurnya berbeda dan selalu dikatakan Roy Suryo CS DKK. Roy Suryo DKK. Sedangkan persidangan ini ada persidangan Dr. Tifa, individu. Selalu dihubungkan dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu boleh jika ada pasal keikutsertaan 55 atau 56. Ini tidak ada pasal pesertaan. Oleh sebab itu, itulah nanti yang kami akan lawan. Dan termasuk persidangan di Jakarta Timur ini. Kenapa demikian? Agak aneh. Kenapa satunya di Jakarta Selatan, satunya di sini? Walaupun Prapis itu juga merupakan persidangan. Kalau memang di sini, seharusnya di sini semua. Itulah salah satu nanti di dalam perlawanan kita. Silakan. Ya, baik ya. Jadi ada 3 hal yang paling utama, paling pokok di dalam dakwaan yang tadi dibacakannya. Pertama adalah berkaitan dengan ilmu saya, ilmu anatomi morfologi yang memang sudah saya sampaikan di dalam iNews 29 April 2025. Saya diundang sebagai ahli, di mana di situ saya memberikan penjelasan tentang bagaimana saya melihat dari dokumen yang beredar atau benda digital yang beredar di internet, yang banyak orang mengatakan itu sebagai ijazah Joko Widodo. Di situ saya menyoroti hanya satu hal yang menjadi domain saya, yaitu foto. Ya, karena itu saya menggunakan ilmu saya, anatomi morfologi, untuk memberikan penjelasan. Ya, kalau memang
penjelasan ini harus dikomparasikan dengan ijazah asli, maka munculkan ijazah asli itu. Ya, sebab yang saya lakukan observasi itu adalah benda digital yang beredar di internet. Kita sama-sama tidak tahu apakah itu dokumen milik Joko Widodo. Ya, pertama itu. Dan jelas bahwa tadi disampaikan ya, walaupun oleh Joko Widodo saya dituduh dengan pasal besar ya, yang memang niatnya mau memenjarakan saya bertahun-tahun, yaitu pasal 32 dan 35, yang itu isinya adalah Undang-Undang ITE yang berisikan dakwaan manipulasi terhadap dokumen milik orang lain atau melakukan manipulasi atau edit agar dokumen palsu menjadi asli. Itu ternyata di dalam dakwaan tadi hanya dikatakan bahwa dasar saya dituduh pasal 3235 itu adalah lisan saya ketika saya menyampaikan tentang ilmu saya. Jadi betul-betul definitif. Ya, di situ di dalam dakwaan itu sama sekali tidak ditunjukkan ya, dinyatakan di mana saya melakukan manipulasi. Yang dipakai itu adalah lisan saya. Lisan udah jelas. Jadi itu pasal yang betul-betul sangat sembarangan gitu ya. Ya, jadi pertama adalah kalau foto, saya dengan senang hati akan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya di persidangan. Ya, dan foto itu saya tidak lakukan manipulasi sama sekali ya. Jadi intinya nih, di dalam surat dakwaan yang tebal sekali itu, intinya yang dipermasalahkan, yang kemudian Pak Joko Widodo itu mengatakan bahwa saya itu telah menghina sehina-hinanya dan merendahkan serendah-rendahnya, itu adalah ketika saya membicarakan tentang benda digital yang beredar. Ya, benda digital yang beredar di internet yang kita semua tuh melihat. Ya, dan saya juga memberikan penjelasan secara keilmuan saya. Ya, sesuai kompetensi saya sebagai dokter. Jadi pasal ini semua itu tidak ada relevansinya dengan saya. Nah, ada pun tuduhan yang rendah ya, artinya yang tuduhan yang bulanan tahunan, yaitu yang berkaitan dengan pasal pencemaran nama baik dan fitnah, ya, itu tolong dibuktikan dulu. Di mana saya melakukan pencemaran nama baik, di mana saya melakukan fitnah. Karena yang saya bicarakan yang menjadi objek kajian saya, yang menjadi objek observasi saya itu benda digital yang beredar di internet. Ya, jadi bagaimana caranya agar Pak Joko Widodo itu membuktikan bahwa saya melakukan pencemaran nama baik, bahwa saya telah memfitnah, maka Pak Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, bukan di sidang, bukan hanya di sidang, tapi juga di publik. Oleh karena itu, karena ini adalah delik aduan juga, pencemaran nama baik dan fitnah, maka Pak Joko Widodo mutlak wajib hukumnya hadir di persidangan. Tidak melalui mekanisme seperti yang disampaikan oleh para advokatnya, ya. Demikian teman-teman ya. Jadi saya akan sangat percaya diri untuk memberikan penjelasan tidak hanya di sidang, tapi juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan ini alhamdulillah juga ada beberapa media internasional ya. Ini menjadi bukan hanya sekedar publik Indonesia domain, tapi ini menjadi international domain. Jadi hati-hati kepada semua pihak, termasuk kepada jaksa, termasuk kepada hakim. Karena tadi jaksa seakan-akan ingin menyembunyikan berkas perkara, berita acara pemeriksaan. Mereka nekat, ngeyel, tidak mau memberikan BAP kepada kami. Padahal itu secara undang-undang itu penting sekali. Silakan. Ya, jadi yang namanya berkas perkara itu istilah yang selama ini sudah digunakan dalam KUHP yang lama, yang mana itu bermakna berita acara dan daftar alat bukti yang diajukan. Bukan barang buktinya, tapi daftarnya itu disampaikan kepada kami. Itu sudah berlangsung puluhan tahun. Mengapa baru tadi dipertanyakan seolah-olah jaksa ini baru saja praktek di pengadilan begitulah. Ya, tidak profesional. Terima kasih. Tersangka lain yang bisa dijadikan tersangka pada kasus ini ya? Ya, itu wilayah dari hakim ya, wilayah hakim ya. Kita fokus saja dengan kasus saya. Baik, sudah? Makasih ya. Makasih. Makasih ya teman-teman. Saya
tidak akan memberikan statement karena ini sidangnya Dr. Tifa. Ya, nanti di sidang saya baru saya akan berikan dan saya langsung akan segera ke sidang pra peradilan. Dok, tapi menghadiri dok. Alat.